Teman-teman, ini video nggak ada kaitannya sama pajak, aku cuma pengen kasih solusi yang ya bisa dibilang sederhana aja gitu ya teman-teman. Beberapa hari ini kita tahu bahwa berita yang paling banyak itu salah satunya ya berita tentang rekening yang diblokir gitu sama PPATK. Walaupun rasanya itu janggal, itu nggak masuk akal dan sebagainya. Dasar peraturannya juga mungkin nggak ada gitu ya. Tetapi kekhawatirannya ini banyak sekali masyarakat-masyarakat yang terdampak yang sebenarnya nggak ada sangkut paut dengan tindak pidana pencucian uang, karena kalau dari aku lihat itu dasar peraturannya itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan warga negara secara kebanyakan gitu ya. Tetapi malahan diarahkan ke sana gitu. Singkat cerita, ya udahlah kita misalnya peraturan ini jalan, oke solusinya gimana? Ya solusinya ya satu hal, kita juga gunakan fasilitas dari perbankan itu sendiri. Seperti apa? Jadi teman-teman misalnya contoh kita sebut nama bank aja lah ya. Kan teman-teman ada yang namanya punya si bank gitu ya. Nah, si bank, ketika si bank teman-teman punya ataupun mungkin bank saku ataupun bank-bank digital lain, biasanya tuh teman-teman tuh punya free yang namanya transfer gitu. Ya udah teman-teman lakukan aja setiap bulan dan lakukan itu bukan lakukan secara manual teman-teman, tetapi jadwalkan transaksi kalian. Misalnya contoh kalian punya mau transfer ke satu rekening di mana rekening ini kalian tahu nih bahwa rekening ini nggak pernah kalian aktifkan. Kalau kalian masih bisa dapatkan misalnya contoh ada pemasukan, ada pendapatan dari situ, terus kamu masuk ke situ, ada keluar, itu aktif ya teman-teman. Tetapi kalau benar-benar yang disebut dengan dorman itu nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Nah, caranya ya udah kita misalnya contoh dari kita rekeningnya rekening BCA yang nggak aktif misalnya, kemudian ada satu rekening BCA nih yang nggak aktif, kemudian dari ini dari si banknya ya sudah dari si bank kita lakukan transfer ke BCA secara berkala. Jadi teman-teman lakukan ini dengan cara penjadwalan, jangan lakukan ini secara manual bulan per bulan, besok juga lupa kalau bulan per bulan. Nah, terus kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman punya BCA misalnya punya ada 3 gitu ya, rekeningnya ada 3, ya udah lakukan saja transfer antar bank, kan itu kan gratis tuh antar BCA. Ya udah, misalnya dari rekening satu ke rekening kedua, ya udah teman-teman jadwalkan juga sistemnya. Berapa jumlahnya minimal ya ya udah teman-teman masukin aja 1.000. Lah aku juga lakukan gitu ya, aku juga lakukan, ya udah masukin aja 1.000 antar bank. Kalau teman-teman punya di satu bank yang sama punya ada 3 rekening, ya udah teman-teman lakukan aja dengan cara transfer tetapi terjadwal antar bank aja gitu. Tetapi kalau teman-teman cuma punya satu bank, satu rekening bank, di bank yang ini gitu ya, terus dari bank ini ada free, transfer gitu ya, free biaya transfer, ya udah nanti teman-teman kirim aja dari sini menuju ke sini. Lakukan itu bahkan aku udah jadwalin sampai 2027 gitu. Untuk apa? Supaya jadi jangan sampai kalau kita kan bisa aja lupa ya punya rekening ada beberapa. Nah, akhirnya ya kita lakukan dengan cara itu. Oke teman-teman, itu hanya video singkat aja semoga bisa saran ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.